Di sebuah pasar, terdapat sepasang suami istri yang bernama Pandu dan Ratna. Mereka merupakan pedagang buah-buahan segar, dan mereka memiliki 3 anak yang masih duduk di bangku SD dan SMP. Setiap hari pasangan suami istri itu berjualan dari pagi hingga larut sore. Tetapi terkadang belum juga ada pembelinya dan hingga modalnya pun hampir habis. Berbeda dengan penjual buah di sebelahnya. Penjual itu hanya jualan dari pagi hingga siang, namun sudah mendapatkan untung banyak. Akhirnya si Pandu menghampiri penjual buah yang di sebelahnya yang bernama Randy. Menanyakan apa rahasianya agar jualan buahnya itu laku keras. Awalnya si Randy itu tidak mau memberitahu. Dia hanya berkata rezeki itu sudah ada yang ngatur. Namanya kan kita jualan. Pasti ada kala ramai dan sepinya. Tiba-tiba Randy berkata lagi, kalau kamu mau jualannya laku dan banyak untung, besok kamu ikut saja saya. Pandu pun bingung, dan akhirnya mengikuti perkataan Randy tersebut. Keesokan harinya, Pandu diajak oleh Randy ke sebuah tempat, yaitu di Gunung Lembah Hitam. Ternyata di situ terdapat satu rumah tua yang terlihat angker dan menakutkan. Pandu pun kaget melihat rumah itu. Saat ia hendak ke rumah tersebut, Pandu bertanya kepada Randy, tempat apa ini? Randy menjawab, inilah tempat meminta agar jualan kita laku keras. Maksudnya, ya kita meminta pesugihan, agar jualan kita laku. Pandu pun kaget mendengar perkataan tersebut. Tetapi demi dia cepat kaya raya, Pandu pun mengikuti perkataan Randy dan bertemu paranormal di rumah tua tersebut yang bernama Ki Ageng Lembah Hitam. Saat mereka bertemu dan ingin melakukan pesugihan itu, Ki Ageng berkata kepada Pandu, kalau kamu mau mengikuti pesugihan ini, kamu harus memenuhi syarat dan melakukan tepat pada waktunya. Apakah kamu sanggup? Pandu pun menjawab, apa syaratnya? Syaratnya adalah kamu harus mengorbankan 1 ekor kerbau setiap 6 bulan sekali. Jika kamu lupa ataupun sengaja tidak melakukannya, maka pesugihan siluman kera ini akan sangat marah dan sebagai penggantinya, kamu berserta seluruh keluargamu akan menjadi santapan siluman kera tersebut. Demi cepat kaya, Pandu pun langsung mengiyakan dan berjanji akan memenuhi syaratnya dan akan melaksanakan dengan tepat waktu. Singkat cerita, keesokan harinya, jualan Pandu dan Randy pun ramai pembeli. Mereka pun tersenyum dan tertawa dengan bangganya. Dan setiap 6 bulan sekali, Pandu melakukan penyembelihan 1 ekor kerbau sebagai memenuhi syarat pesugihan tersebut. Hingga berbulan-bulan mereka berjualan. Akhirnya mereka menjadi orang yang kaya raya yang dikelilingi banyak uang dan bergelimangan harta. Suatu hari, Pandu tiba-tiba berubah pikiran. Pada saat waktunya memberikan syarat pesugihan yaitu dengan menyembelih 1 ekor kerbau, ia tidak menyembelihnya. Karena ia pikir uangnya akan habis sia-sia untuk menyembelih kerbau itu dan tidak percaya akan menjadi santapan oleh siluman kera tersebut.
Keesokan harinya, saat mereka satu keluarga akan pergi berdagang dan melakukan aktivitasnya, tiba-tiba muncullah sosok siluman kera yang sangat marah dan mulai menyerang Pandu beserta keluarganya. Satu keluarga itu pun takut dan berlarian hingga masuk ke dalam hutan, dan meminta pertolongan. Namun tidak ada satupun orang yang mengetahui hal itu. Akhirnya satu keluarga tersebut seketika meninggal tanpa luka, karena siluman itu hanya menyantap arwahnya. Warga yang menemukan jasad Pandu beserta keluarganya langsung memanggil polisi setempat untuk memeriksa penyebab kematian keluarga mereka. Dari hasil pemeriksaan sama sekali tidak terdapat bekas pembunuhan maupun racun pada tubuhnya. Warga pun dengan bingung mengetahui hal itu. Randy yang mengetahui kejadian hal tersebut akhirnya ketakutan dan ingin melepaskan pesugihan siluman kera itu darinya. Namun paranormal itu berkata bahwa pesugihan siluman kera tersebut tidak dapat dilepaskan darinya, dan kamu pun akan mati seperti nasib Pandu jika mengabaikan syarat tersebut.